Thailand telah mengumumkan daftar tim yang akan berpartisipasi di ajang Kings Cup alias Piala Raja edisi ke-50 tahun ini. Oh, Selain Thailand peringkat 100 FIFA sebagai penyelenggara, 3 tim lainnya adalah Suriah peringkat 93 FIFA, Tajikistan peringkat 102 FIFA, dan Filipina peringkat 147 FIFA. okey guys, dikatakan pada tanggal iaitu 7 hingga 15 Oktober ini ajang Piala Raja Thailand ya. Jadi di sini kita lihat Indonesia juga tidak dijemputlah di dalam ajang itu. Dan begitu juga pada bulan Oktober itu yang sama iaitu ajang Pesta Bola Merdeka Malaysia juga pada bulan yang sama ya. Dan begitu juga Indonesia pun tidak ikut ataupun turut serta. Kerana kita tahu guys, bukan sebenarnya PSSI ataupun FAT ataupun FAM tidak menjemput Indonesia ya. Dikatakan Indonesia pada bulan 10 itu sangat penuh jadualnya ya. Kerana untuk perlawanan sepak bola untuk kualifikasi Piala Dunia lebih penting lagi ya. Kerana kita tahu Indonesia akan bertemu dengan Bahrain dan Indonesia akan bertemu dengan China pada bulan Oktober itu nanti. Jadi memang kita lihat di situ jadual Indonesia sangat padat. Timnas Indonesia waktu itu sangat full jadualnya. Jadi kerana itulah untuk Piala Raja Thailand, untuk Piala Pesta Bola Merdeka, Indonesia tidak dapat ikut serta. Jadi guys, ini adalah antara komentar-komentar fan Indonesia dan fan Thailand kenapa Indonesia tidak turut di dalam iaitu Piala Raja Thailand ini. Mari kita lanjut guys. Piala Raja masuk kalender FIFA dan akan diselenggarakan antara 7 hingga 15 Oktober 2024. Turnamen Piala Raja menggunakan sistem gugur yaitu langsung babak semifinal, kemudian final dan perebutan juara 3. Di edisi sebelumnya tahun lalu, tim yang hadir ada Thailand, India, Irak, dan Lebanon. Irak keluar sebagai juara setelah mengalahkan Thailand di final lewat adu penalti 5-4. Wow. Untuk timnas Indonesia sendiri sudah pernah 6 kali ikut dan menjadi juara 1 kali di tahun 1968. Oh, Indonesia pernah juara ya pada tahun 1968 untuk Piala Raja Thailand ini ya. Oh, bukan kaleng-kaleng juga tu, pernah juara ya. Dan seperti inilah sejumlah komentar-komentar dari fans sepak bola Thailand melihat tidak adanya timnas Indonesia di Piala Raja tahun ini. Peringkat FIFA Suriah 93, Thailand 100, Tajikistan 102, Filipina 147. Tanyakan kepada mereka yang tahu, mengapa tidak tim 50 teratas yang bermain bersama kami? Mengapa Filipina, Pak? Logika mana yang kamu pilih? Setidaknya mungkin India atau Taiwan lebih baik dari Filipina, atau mereka diundang tetapi mereka tidak menerima. Oh, begitu? Tampar Suriah dan pergi ke Singapura. Kirain mau ngajak Indonesia atau India. Indonesia atau Vietnam itu lebih baik. Iya. Bawa satu set besar Indonesia untuk mengganti Filipina sesuai permintaan. Apakah membawa Filipina untuk mengunyah? Harusnya bawa orang Indonesia. Mari bermain dengan tim Eropa, tidak harus tim besar. Kok nggak bawa Indonesia ya? Aku menguap. Oh, ini orang Thailand sendiri kata kalau tidak bawa Indonesia, dia mengantuk lihat game itu ya. Wow, lihat di situ. Timnas Indonesia ini sangat penting di dalam setiap ajang kerana kita tahu kalau Thailand bertemu Indonesia ini seru. Begitu juga kalau Malaysia bertemu Indonesia ini seru. Dia punya seru itu, seru fan itu yang luar biasa, itu yang orang suka guys. Biasalah kalau dia ni menang, dia ni kalah, itu biasa, tetapi keseruan permainan itu, keseruan fan itu yang orang mahu nikmati ya. Thailand sengaja bertemu Filipina untuk bisa lolos. Undang tim peringkat terdekat, bahkan jika mereka tidak akan menang banyak dan kehilangan lebih sedikit poin ketika mereka kalah. Suriah dan Tajikistan, jika mereka mengirimkan paket pemain yang besar, kita tidak akan bisa mengalahkannya. Benar juga, kuat Suriah Tajikistan Ada ni. tim palsu datang. Jika kamu memang mengundang Filipina,
Ayo bermain saja dengan tim U23. Suriah, Tajikistan bagus. Bagaimana dengan Filipina? Okey guys, fan Thailand kata tadi kalau benar undang Filipina, bermaknanya di sini fannya minta Thailand turunkan U23 saja. Tidak perlu tim inti ya, tidak perlu. Kerana mereka sudah yakin bisa menang dengan Filipina ya. Tetapi seharusnya kalau kau yang punya ajang, kau tuan rumah, harusnya tim inti lah. Enggak perlulah U23. Itu baru adil ya. Filipina harus dikonversikan ke Indonesia. Mengapa pembawa Filipina? Mungkin Indonesia atas nama Filipina. Seharusnya mengambil Jordania atau Uzbekistan. Bukannya membawa Brasil, Spanyol, atau Jepang. Mari kita mengubah Filipina. Mengapa mengundang Filipina? Dulu ada 8 tim, Thailand A dan Thailand B juga. Sekarang untuk kecepatan dan budget tinggi, biar 4 tim nggak ada tim yang mau ikut. Suriah, India, Indonesia seharusnya akan hebat. Ya. Indonesia akan lebih menyenangkan daripada Filipina. Oi, begitu tanggapan mereka Indonesia akan lebih menyenangkan dari Filipina? Mereka bilang begitu guys ya? Mengapa membawa Filipina? Tidak bisakah kau menemukan tim yang lebih baik dari ini? Ya. Di mana untuk bisa mengundang tim dengan peringkat yang lebih tinggi? Mengapa membawa Filipina? Bukannya India, Australia, Kuwait, China, negara-negara ini akan lebih baik, tidak terlalu sulit. Tapi mereka tidak sebut Malaysia ya? Tidak tahu kenapa. Adakah Thailand pun memang takut untuk berjumpa dengan Malaysia di dalam Piala Raja Thailand? Mereka tidak berani untuk jemput Malaysia juga. Kenapa ya? Ya ampun, kaget lihat tim undangannya. Saya melihat nama tim yang diundang untuk bermain tidak menarik dan saya tidak ingin pergi untuk menghibur mereka. Seperti penurunan program yang sudah lama diselenggarakan. Orang Thailand sendiri pun tidak mau turun. Vietnam seharusnya diundang, China dan Suriah. Oh, Vietnam, China dan Suriah. Tidak dapat menemukan tim yang lebih baik untuk ditonton. Harusnya Indonesia, China, dan Jepang. Seharusnya tidak ada tim dari ASEAN. Benar. Lebih baik ganti dengan orang Indonesia. Mereka Thailand ini, fan Thailand ini kata kalau Piala Raja Thailand ni seharusnya jangan ada tim daripada ASEAN yang dijemput. Seharusnya negara-negara daripada negara luar daripada ASEAN lah. Itu yang mereka mahukan ya. Seharusnya bisa mengundang 8 negara. Bisakah kita mengubah Filipina? Saya ingin tingkat Asia sebagai gantinya. Asia bukan ASEAN ya. Harusnya mengambil Indonesia, Iran, dan Uzbekistan. Ganti Filipina dengan Indonesia. Filipina ada di tahap degradasi rendah. Untuk apa diundang? Mereka seharusnya mengundang Indonesia untuk menggantikan Filipina. Ya. Saya tadinya berharap akan ada 8 tim. Ini akan menyenangkan. 8 tim ya. Bisakah kamu mengundang Korea Utara atau China? Mengapa kamu tidak mengundang tim peringkat yang lebih tinggi dari Thailand? Ya benar juga. Tim yang lebih kecil harus menggunakan sistem pertemuan. Setidaknya setiap tim memiliki 3 pertandingan. Pertandingan pertama adalah Thailand-Filipina pastinya. Pertandingan kedua adalah Suriah-Tajikistan. Lihat daftar tim yang bergabung bikin ketawa. Dianggap bisa memilih kompetitor, kamu harus mendapatkan peringkat tinggi. Pertandingan pertama Thailand versus Filipina, menang kemudian memasuki kejuaraan. Saya merasa tahun ini tidak menarik, setiap tim yang diundang tidak jauh terpisah. Ya. Tim ASEAN-nya seharusnya Indonesia, Vietnam, Malaysia. Meskipun kelas sudah dekat, ini menunjukkan bahwa kita masih dalam pot yang sama. Ini di rumah kita, tapi aku tetap bersorak untukmu. Ya guys, baru saya dengar dia ada sebut di sini tim Vietnam dan Malaysia ya.
dan Indonesia di sini. Malaysia baru dia sebut ya. Memang seharusnya seperti yang dikatakan oleh fan-fan Thailand ni, mereka mahukan tim yang sama pot ya. Biarlah, maksudnya tidak terlalu jauh sangat dia punya jarak ranking FIFA itu. Kalau Indonesia, Vietnam ataupun Malaysia itu ada tandingan. Tetapi kalau Filipina ataupun kalau Timor Leste, kalau Papua New Guinea, jadi itu bagi kita perlawanan itu sangat mudah lah. Kalau seperti Brunei ke, seperti kalau perlawanan itu kita sudah tahu. Kalau contoh Indonesia ataupun Malaysia, Indonesia bertemu dengan Brunei, kita sudah tahu Indonesia pasti menang. Jadi di situlah kita fikir lebih baik kita memilih lawan kita yang setara dengan kita ya. Itu yang lebih seru lagi untuk penonton-penonton turun ke stadion untuk melihat ajang itu, lebih seru lagi. Tapi kalau kita pergi stadion, kita sudah tahu, okey, Indonesia akan menang. Okey, Thailand pasti akan menang. Jadi kita keseruan tu, debaran itu, didak-diduk tu tiada. Itu bagi saya lah guys. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, dikabarkan pada 7 hingga 15 Oktober akan berlangsung ajang Piala Raja Thailand, dan Asosiasi Sepak Bola Thailand telah mengumumkan bahawa Suria, Tajikistan dan Filipina adalah 3 tim yang diterima untuk di Piala Raja iaitu Thailand ke-50 itu. Dan ramai dari fan Thailand dan fan Indonesia bertanya, kenapa timnas Indonesia tidak ikut serta dalam ajang Piala Raja Thailand itu? Walaupun kita tahu ajang Piala Raja Thailand itu di dalam kalender FIFA, seperti yang kita sudah sedia maklum, bukan Thailand tidak mahu ajak Indonesia, kerana PSSI sudah mengatakan bahawa jadual untuk timnas Indonesia ketika bulan Oktober sangat full, sangat padat, sangat penuh, dan tim Indonesia lebih fokus untuk kualifikasi Piala Dunia untuk raun ketiga. Kerana pada bulan Oktober itu timnas Indonesia akan bertemu Bahrain pada tanggal 10 Oktober, dan selang 5 hari guys, timnas Indonesia akan bertemu lagi dengan China pada tanggal 15 Oktober. Jadi kerana dua perlawanan ini, PSSI dan FAT sudah setuju tidak ada Indonesia dalam Piala Raja Thailand. Dan sebenarnya sebelum ajang Piala Raja Thailand, begitu juga dengan ajang Pesta Bola Merdeka di Malaysia, Indonesia tidak ikut sekali kerana kekangan jadual dan alasan yang sama. Jujur saya katakan di sini guys, banyak negara-negara di ASEAN mahu Indonesia ikut dalam ajang mereka. Kerana apa? Jika timnas Indonesia ikut sekali, biasanya stadion akan full dengan fan Indonesia dan fan masing-masing. Di situlah keuntungan untuk stadion ya. Walau bagaimanapun guys, kita dan saya sebagai tetangga dengan Indonesia tetap support Indonesia di kualifikasi Piala Dunia raun ketiga ini. Semoga Indonesia bisa terus melangkah dan membuktikan bahawa Indonesia wakil dari negara ASEAN, bukan tim yang biasa-biasa, dan Indonesia bisa menjadi kebanggaan ASEAN sebagai wakil ke Pildun 2026. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, bagaimana pandangan jujur teman-teman? Bisa tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.